Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah pengembangan desain program pembelajaran. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan pembelajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tagihan proyek mata kuliah pengembangan desain pembelajaran tahun 2021. Pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses menetapkan apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan pembelajaran. Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembelajaran adalah proses cara perbuatan menjadi orang atau makhluk hidup belajar. William H. Newman, perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Selanjutnya, teori perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk dapat mencapai tujuan yang telah digariskan. Herbert Simon, perencanaan adalah proses pemecahan masalah yang bertujuan adanya solusi dalam suatu pilihan. Selanjutnya, Bintaro Cokrowijoyo, perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya di sini kami akan membahas tentang perencanaan sebagai program pembelajaran. Yang pertama yaitu proses mengelola atau mengatur pembelajaran. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga merumuskan materi pembelajaran. Yang keempat merumuskan media pembelajaran. Yang kelima merumuskan pendekatan strategi, model, metode, teknik atau pembelajaran. Yang terakhir yaitu merumuskan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya di sini kami juga akan membahas tentang prinsip perencanaan pembelajaran. Prinsip yang pertama menetapkan kapan dan bagaimana cara melakukannya dalam implementasi pembelajaran. Kedua, membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus. Dan yang ketiga yaitu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Yang keempat, mempersiapkan dan mengomunikasikan rencana dan keputusan kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya di sini kami juga akan membahas tentang unsur-unsur perencanaan. Unsur yang pertama yaitu ilmiah. Artinya benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Selanjutnya unsur yang kedua yaitu unsur perencanaan yang kedua yaitu relevan. Artinya di sini memiliki kesesuaian antara satu dengan yang lain. Selanjutnya unsur sistematis. Unsur sistematis ini yaitu unsur satu dengan unsur yang lain saling terkait dalam satu kesatuan. Yang keempat, konsisten. Hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi, media, model, dan evaluasi. Dan yang kelima, memadai. Memadai di sini maksudnya adalah cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi. Dan yang keenam, aktual dan konseptual. Artinya memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kehidupan nyata. Dan yang ketujuh, fleksibel. Artinya di sini disesuaikan dengan karakter peserta didik. Dan unsur yang kedelapan adalah komprehensif, yaitu mencakup keseluruhan ranah komprehensif, kognitif, aktif, dan psikomotorik. Selanjutnya, fungsi perencanaan pembelajaran secara umum. Yang pertama, mengorganisir seluruh aspek yang terkait dengan pembelajaran. Yang kedua, berpikir lebih kreatif untuk mengembangkan apa yang harus dilakukan siswa. Yang ketiga, yaitu menetapkan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Yang keempat, memetakan indikator hasil belajar dan cara untuk mencapainya. Yang kelima, merancang program untuk mengakomodasikan kebutuhan siswa secara lebih spesifik. Dan yang terakhir di sini yaitu mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajaran. Fungsi perencanaan pembelajaran secara khusus. Yang pertama itu fungsi kreatif, artinya meningkatkan kreativitas, memperbaiki program. Yang kedua, fungsi inovatif, membuat inovasi baru. Yang ketiga, fungsi selektif, seleksi media, model atau evaluasi yang tepat. Dan yang keempat yaitu fungsi
komunikatif. Artinya di sini dikomunikasikan secara internal dan eksternal. Selanjutnya fungsi perencanaan pembelajaran secara khusus yang kelima yaitu fungsi prediktif. Di sini maksudnya mengembangkan kesulitan dan hasil yang akan diperoleh. Yang keenam fungsi akurasi, ketetapan dalam menghitung jam pelajaran yang efektif sebagai pembelajaran secara khusus, fungsi pembelajaran secara khusus. Selanjutnya ketujuh fungsi pencapaian tujuan, yaitu perencanaan untuk mencapai sebuah tujuan. Itu adalah fungsi perencanaan yang ketujuh, fungsi pencapaian. Yang kedelapan fungsi kontrol dan evaluatif. Maksudnya di sini memberikan kontrol dan umpan balik kepada guru. Selanjutnya di sini ada persiapan perencanaan pembelajaran. Yang pertama, kompetensi yang dirumuskan dalam perencanaan pembelajaran haruslah jelas. Yang kedua, perencanaan pembelajaran harus sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, menunjang dan sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Yang keempat, perencanaan pembelajaran yang dikembangkan harus utuh. Yang dimensi perencanaan pembelajaran, yang pertama yaitu signifikan, memiliki kegunaan atau bermanfaat terhadap tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu feasibilitas, artinya keuangan, pembiayaan atau mempertimbangkan teknik dan estimasi biayanya. Yang ketiga dimensi perencanaan pembelajaran yaitu relevansi, artinya di sini dimensi perencanaan pembelajaran relevansi yaitu sesuai dengan tujuan pendidikan. Dan yang keempat dari dimensi perencanaan pembelajaran yaitu kepastian. Artinya kepastian ini mengupayakan memastikan semua hal yang direncanakan sesudah dipertimbangkan. Dan yang kelima yaitu ketelitian. Ketelitian di sini maksudnya adalah menetapkan perencanaan penuh dengan ketelitian. Keenam, adaptabilitas, yaitu perencanaan mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi pada lingkungan tersebut. Yang ketujuh, waktu. Waktu di sini sangat penting untuk melakukan perencanaan, mempertimbangkan mau sekarang dan yang akan datang, masa yang sekarang dan masa yang akan datang itu dipertimbangkan dalam waktu. Dan yang ke-8 yaitu monitoring. Dimensi perencanaan pembelajaran itu memantau pelaksanaan pembelajaran agar berjalan dengan baik. Selanjutnya, manfaat perencanaan pembelajaran. Pertama, sebagai petunjuk arahan kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, sebagai acuan dasar dalam menjalankan tugas dan wewenang yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Dan yang keempat itu sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pembelajaran. Yang kelima, sebagai bahan penyusunan data dalam pembelajaran. Baik, di sini yang keenam sebagai instrumen menghemat waktu, biaya, tenaga, dan alat. Terima kasih, mungkin ini yang saya sampaikan.